Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita yang selanjutnya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ada yang mau mimpin doa? Ya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dalam hati berdoa selesai. Jadi di sini caranya saya akan mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah berkenan untuk dapat hadir hari ini bersama saya dalam kegiatan yang akan saya laksanakan hari ini. Nah, jadi saya di sini itu akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok yang dimana layanan bimbingan kelompok ini selalu dilaksanakan oleh guru BK di setiap sekolahnya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu kita akan berdiskusi mengangkat suatu tema yang dimana temanya itu manajemen waktu. Nah, di sini juga di dalam BK juga ada yang namanya asas. Di sini kita akan mengangkat dua asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan dan asas penerimaan. Di mana asas kerahasiaan itu kalau nanti misalkan ada kata-kata yang misalkan bersifat aib atau bersifat rahasia, baiknya di sini cukup kita saja yang tahu dan kelompok kita saja yang tahu, jangan sampai keluar ya. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan, asas penerimaan. Asas penerimaan itu dimana kalian berkenan dan mau hadir di sini bersama saya. Nah, jadi di sini itu ada pretest yang akan saya bagikan. Nanti kalian isi. Boleh disimpan dulu pretestnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, jadi yang tadi saya katakan bahwa di sini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok yang dimana kita akan berdiskusi mengangkat suatu tema. Nah, bagaimana kalian sudah siap? Sudah. Harap kalian di sini berperan aktif ya, supaya kita juga diskusinya itu lebih lancar dan lebih enak gitu ya. Saya harap juga kalian terbuka kepada saya dan saya harap juga kalian bisa berkenan dengan saya. Sudah. Nanti sebelumnya, maaf ya terlewat. Di sini sudah saling mengenal, sudah saling dekat atau sebatas kenal saja? Sudah saling kenal. Alhamdulillah. Nah, kebetulan saya kan belum mengenal ya sama kalian supaya kita lebih dekat. Baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Bagaimana? Diawali dengan saya. Nah, jadi gini, kita nanti perkenalannya pakai ketuk. Misalkan nama saya Farwaida, hobi saya membaca, misalkan kayak gitu ya. Nah, dimulai dari saya. Nanti kalian menyebutkan nama dan hobi kalian ya. Nama saya Farwaida, hobi saya membaca. Nama saya Lisa, hobi saya menggambar. Nama saya lanjut aja nggak apa-apa. Saya yang bisa. Hobi saya memasak. Nama saya Novia, hobi saya memasak. Nama saya Intan, hobi saya memasak. Bagaimana? Sudah tahu? Coba saya mau nanya. Tadi hobi dia apa? Memasak. Benar? Benar. Coba saya mau nanya ke kamu. Hobi dia apa? Masak. Ya. Supaya tidak tegang kita tepuk tangan dulu. Nah, di sini apakah ada yang tahu manajemen waktu itu apa?
Iya. Manage waktu dengan baik. Jadi manage waktu itu sangat penting bagi kita yang belajar karena memang dengan kita bisa memanage waktu kita dengan baik dan benar, kita akan mempunyai keberhasilan dalam belajar maupun dalam hidup. Kemudian di sini ada poster yang bisa kalian lihat. Boleh ini aja kalau kalian baca dulu ya. Coba siapa di sini yang akan menjelaskan pengalaman kalian tentang memanage waktu? Saya pernah waktu itu terlambat sekolah dikarenakan sepulang sekolah saya kecapean, terus saya malah berleha-leha. Saya lupa bahwa ada tugas besok yang harus dikumpulkan, yang menyebabkan saya tidur malam dan terlambat ke sekolah. Jadi gara-gara kamu berleha-leha, terus kamu tidak melupakan tugas kamu, jadi kamu terlambat ke sekolah. Iya. Nah, jadi di sini juga ada ya cara manajemen waktu kita dengan baik. Yang pertama itu kita bisa membuat daftar tugas, yaitu di mana kita melihat tugas mana dulu nih yang harus kita kerjakan. Misalkan kan kita tuh capek pulang sekolah gitu, terus kita tuh misalkan kalau kita sudah membuat daftar tugas, kita bisa melihat lagi tuh daftar tugas kita apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Misalkan apa tugas kita yang belum terkerjakan, misalkan gitu. Terus yang kedua itu ada buat skala prioritas. Misalkan ada 2 tugas atau kita ada 2 kepentingan nih, 2 kegiatan. Misalkan kan sekarang lagi musim Maulid ya. Nah, kita itu ada acara Maulid Nabi, tapi kita tuh besok ada tugas misalkan. Tapi kita malah memilih Maulid Nabi daripada tugas yang lebih penting. Kan itu salah ya. Harusnya kita memilih waktu buat ngerjain tugas dulu supaya kita bebas melaksanakan kegiatan di luar sekolah, gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada belajar mengenali waktu produktif, yang dimana waktu produktif itu dapat mempermudah kita dalam mengembangkan ide kita. Selanjutnya itu ada jangan menunda waktu. Nah, kayak kamu kan tadi yang menunda tugasnya sehingga terlambat ke sekolah, kayak gitu. Terus ada juga fokus pada apa yang telah diprioritaskan dan apa yang harus dilakukan. Nah, kayak yang tadi harus memilih apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dinantikan gitu ya. Yang terakhir itu ada abaikan distraksi yang ada di sekitar. Misalkan kita terganggu oleh HP, nggak mau ngerjain tugasnya nanti aja, misalkan ya main HP dulu sebentar, malah keterusan main HP, tugasnya malah dinantiin, kayak gitu. Terus coba di sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi kita bicarakan? Saya coba. Manajemen waktu adalah cara bagaimana kita mengatur waktu dengan baik supaya hidup kita lebih produktif. Iya betul. Nah, jadi yang tadi ya manage waktu adalah bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik supaya hidup kita itu lebih produktif untuk kedepannya. Apalagi kita sebagai pelajar, manage waktu itu adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kemudian di sini juga saya mempunyai post-test yang harus kalian isi, yang tadi pre-test, yang sekarang post-test. Nah, nanti boleh kalian isi. Jika kegiatan ini sudah selesai, boleh dikumpulkan kepada saya. Karena kegiatan ini akan segera berakhir ya, saya mengucapkan kembali terima kasih kepada kalian karena kalian sudah berkenan hadir dan dapat berdiskusi dengan saya. Sekali lagi saya berterima kasih. Nah, kemudian kita ice breaking dulu. Di sini
Jika saya mempunyai uang, saya akan pergi ke mall untuk membeli pakaian dan peralatan sekolah. tepuk tangan dulu. Karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, baru dipimpin lagi. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam